Recording in Yang progress. lain, artinya nama-nama lain yang di luar itu bukan tanggung jawabnya. Jadi mahasiswa nanti akan tahu bahwa dia atau yang bersangkutan itu berada di kelompok mana, ya ini nanti kemungkinan tercantum dalam buku panduan sehingga Anda bisa bisa bertanya kepada buku itu. Saudara, insya Allah nanti tidak ada kunjungan lapangan langsung kecuali terpaksa ya. Kecuali terpaksa misalkan sakit kemudian karena dekat rumahnya ya contoh misalkan ada dosen DPL rumahnya Terlejo, nah, ketepatan mahasiswanya yang sedang KKN atau PPL itu ada di situ, nah, kemudian ya datang itu namanya berkunjung langsung face to face ya tidak apa-apa. Saudara supaya tahu bahwa kewenangan DPL itu ini penting. DPL itu mesti harus bersikap tegas. Memberikan keputusan kepada mahasiswa sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Misalnya kasus mau pindah desa, misalkan yang pertama ikut di desa A, kemudian di tengah perjalanan mereka harus pindah karena suatu hal, maka ini yang ngatur adalah DPL. Ya ini sanksinya DPL bisa menggugurkan mahasiswa yang memang melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Saudara, Institut Hasanuddin ini adalah perguruan tinggi Islam. Sehingga dosen pembimbing lapangan ini punya kewenangan untuk menggugurkan mahasiswa yang sedang KKN apabila mereka mempunyai perilaku yang tidak pantas atau tidak baik. Contoh, misalnya ada mahasiswa mabuk, nah ini mosok mahasiswa Hasanuddin mabuk atau pacaran yang di luar batas. Nah ini juga memalukan, apalagi melanggar norma dalam keislaman. Ini DPL punya kewenangan untuk membatalkan sehingga gugur yang bersangkutan sebagai peserta KKN. Kemudian, ya tapi ini kemungkinan tidak ada ya, memberikan rekomendasi pengajuan sponsor ya. Barangkali ada mahasiswa yang kreatif itu lalu dia mengajukan apa itu semacam dana sponsor. Pak, karena saya ini sedang kuliah kerja nyata ekonomi, maka saya minta bantuannya untuk memberi dana kepada kami. Nanti kami akan membantu kegiatan ekonomi Bapak dalam bidang administrasi misalnya. Jadi kalau ada yang begitu ya sebetulnya tidak dilarang. Karena perguruan tinggi itu mencetak orang-orang yang akan membawa kemajuan usaha. Bahkan di perguruan tinggi yang sudah maju, masih KKN saja sudah dibiayai oleh perusahaan. Nah ini, tapi kita ini ya merindukan itu, tapi lembaga kita belum sampai di tingkat situ. Di tingkat itu belum ya. Tapi kalau di prodi yang sangat dibutuhkan di masyarakat, misalkan tentang ekonomi, itu ada toko besar yang menantikan saya butuh tenaga ahli yang sekarang masih kuliah di Hasanuddin jurusan ekonomi misalnya. Lalu orang itu atau mahasiswa minta dana karena memang merasa
perlu atau penting nantinya setelah tamat yang bersangkutan akan dipekerjakan di situ. Royoan lah istilahnya. Jadi kasarnya para pengguna di masyarakat itu merasa arep-arep kehadiran dan lulusan dari perguruan tinggi ini untuk nanti dipakai. Sudah bertentu saudara, semua kegiatan kemasyarakatan ini merindukan kepada alumni perguruan tinggi yang baik untuk nantinya dipekerjakan. Sekarang yang terasa, mohon maaf sekali, mohon maaf, kan berarti saya merendahkan milik kita sendiri, enggak. Bidang kesehatan, misalkan kedokteran. Pada saat ini negara sedang butuh tenaga-tenaga di bidang kesehatan, tetapi kurang. Nah inilah perguruan tinggi yang mencetak ilmu tentang kesehatan itu menjadi penantian bagi para pengguna yang akan datang. Nah kalau kita ini bisa menempatkan diri sebagai orang yang dibutuhkan, diharapkan nantinya, itu adalah sangat ideal sekali. Jadi madrasah ya butuh kapan guru ini sing apik di sanawiyah, kemudian di ekonomi, di hukum juga begitu. Kapan ada ahli hukum yang bisa menegakkan keadilan? Sebab hukum kita sekarang sedang diuji. Saudara, itu yang disampaikan dalam menyampaikan agama Islam Hasanuddin dalam melakukan KKN atau kuliah nyata dan digabung dengan pengalaman praktek di lapangan. Yang terakhir nanti mesti Anda akan dimintai laporan. Nanti ada sendiri yang menyampaikan, cuma saya mengingatkan garis besar bahwa perbedaan KKN yang dulu dengan KKN integrasi sekarang adalah yang menonjol di samping masalah pribadi, masing-masing pribadi, nanti laporan juga pribadi, adalah adanya presentasi. Nanti kira-kira sekitar tanggal 23 Agustus atau 24 atau 25, nanti dosen pembimbing lapangan nanti akan mengadakan penilaian melalui presentasi yang dilakukan oleh para mahasiswa anggotanya. Jadi katakan kalau akan dibuat penilaian dan akan mempresentasikan hasil pelaksanaannya mulai besok tanggal 26 sampai tanggal 23 Agustus. Materi itulah yang akan Anda tulis atau Anda susun berdasarkan laporan tertulis yang akan Anda berikan setelah tanggal 25. Boleh. Jadi yang presentasinya itu adalah pokok-pokok yang akan Anda laporkan tertulis kepada lembaga, kepada institut, nah gitu. Sehingga bahwa DPL nanti akan menguji Anda atau mendengarkan presentasi Anda. Kalau presentasinya itu dianggap baik sesuai dengan program yang Anda pilih, ya mungkin nilainya bagus. Tapi kalau jelek mungkin akan ada di remedial teaching oleh DPL. Nah kalau tidak bisa ya berarti DPL bisa menggugurkan sebab mahasiswa tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan. Jadi saudara, kesimpulannya, saudara mahasiswa yang KKN dan PPL terintegrasi ini sejak awal sudah membuat angan-angan di samping kuliah kerja nyata dan praktek lapangan, sudah membuat coret-coretan
kira-kira nanti presentasi yang akan saya sampaikan kepada DPL itu apa. Saudara, metode presentasinya itu tidak luring tetapi daring. Jadi begini, mahasiswa yang aktif, DPL yang pasif. Tapi pasif dalam arti aktif. Pasif mendengarkan Anda. Nah sekarang ini yang aktif adalah lembaga para mahasiswa menjadi pasif mendengarkan dan memperhatikan apa yang diarahkan. Supaya sama. Itulah saudara-saudara yang terakhir sebagai tambahan saya, tambahan di luar materi ya saya minta supaya melaksanakan prokes dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jaga nama baik lembaga maupun diri Anda sendiri. Yang ketiga, jangan membuat masalah. Misalkan masalah itu apa tuh? Tahu-tahu yang warung utang lah itu nanti buat masalah. Setelah KKN saya utang yang warung, saya ketahui lah itu. Nanti Anda buat masalah, baik masalah itu maupun masalah yang menyangkut tentang norma susila. Jadi itu kemudian juga berpakaian yang sopan dan baik, menutup aurat. Bagi mahasiswi juga pakai pakaian secara muslimah yang putra juga jangan sampai menghadap kepala desa pakai t-shirt atau kaos atau yang kurang sopan lah. Jaga diri baik-baik. Insya Allah saudara-saudara apabila ajining diri songgolati, ajining rogo songgobusono, ucapan Anda juga diharapkan jangan sampai melukai orang dan pakaian Anda juga jangan sampai mengurangi derajat orang. Jadi dihormati karena ucapannya, dihormati orang juga karena pakaiannya. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan kepada Anda semuanya, dihindarkan dari COVID-19, ada keluarga juga didoakan, moga-moga Allah tetap mencintai kita, menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa terhindar dari wabah yang sekarang merajalela ini. Ada dua. Yang pertama diatasi dengan meningkatkan ibadah dan doa kepada Allah. Mohon dihindarkan dari segala musibah, anil bala wal waba, corona, amrodi corona dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan protokol kesehatan. Jadi jangan hanya satu protokol kesehatan tok dongane enggak. Sebab Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi berbangsa bernegara juga ada pembagian tugas mengatasi penyakit, ya ahlinya penyakit dokter. Dokter menggunakan supaya kita menggunakan protokol kesehatan yang kita patuhi. Jadi dua ya. Ndonga sing tenanan aja nganti muridku ya aja nganti sing kleder salat fardunya. Syukur kalau puasa Senin Kemis, puasa kelahirannya seperti Rasulullah tiap Senin itu puasa karena kelahirannya hari Senin, yaitu baik saja. Yang kedua, tetap melindungi protokol kesehatan. Jangan nyinyir kepada siapa-siapa. Kita patuh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Yaitu Allah dan Rasul juga kepada yang mempunyai pemerintahan ini. Demikian saudara, waktunya habis Pak Maria.
Nah, selamat ber-KKN dan PPL integrasi. Saya mohon maaf dan saya tetap ada di kampus. Kalau ada sesuatu secara perorangan bisa datang, tapi jangan bergerombol ya. Ini juga begitu. Saya mohon doa restu para mahasiswa saya diberikan kesehatan sampai mengantarkan lembaga ini sampai dengan yang setinggi-tingginya. Insya Allah pada tahun ini akan terpilih sebuah namanya rektor dan pembantu rektor dan dekan dan semuanya. Insya Allah beberapa bulan mendatang akan kita lantik, akan kita pilih pemimpin yang insya Allah akan memajukan ini. Saya karena usia, ya ini bukan berarti pamit ya, saya tetap ada di sini. Saya sudah punya filosofi bahwa lebih baik mengakhiri hidup melaksanakan tugas pendidikan daripada di atas kasur di rumah sakit. Nah, misalkan gitu ya. Ya moga-moga begitu. Artinya itu Allah mengakhiri hayat manusia itu dengan cara yang baik dan cara yang terhormat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila kekurangannya saya mohon maaf. Dan apabila para mahasiswa nanti membutuhkan sampaikan, insya Allah nanti akan saya kirim. Demikian, dan para bapak-bapak PL, saya mohon sampai akhir buat kita pasan mahasiswa yang akan diterjunkan melalui perwakilan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah. Wa minal ghaus adza zaman. Radhiyallahu an nazar wal barakah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan saudara-saudara. Tentu saja pertanyaan atau yang terbesit di pikiran saudara, tapi mohon ditahan dulu. Setelah ini ada 3 materi, tapi kita break juga desain dan teknik KKN integrasi kompetensi berikutnya, kemudian tema dan materi, dan yang paling penting adalah sesi terakhir cara penyusunan laporan KKN. Jadi perbedaan kalau tadi Bapak PJS Rektor menyampaikan KKN tahun ini dengan KKN sebelumnya, kalau KKN sebelumnya itu mahasiswa setelah menyusun laporan 2-3 minggu dikumpulkan di kampus tuntas dan selesai. Tapi KKN tahun ini karena perbedaannya saya menggarisbawahi ada 2. Yang pertama, tidak ada posko dan tidak ada kelompok. Ya, mahasiswa tidak di rumah-rumah penduduk masyarakat, tetapi mahasiswa di rumahnya masing-masing. Atau mungkin di lembaga pengabdian atau di institusi. Kemudian bekerja bisa dari rumah dulu, KKN sebelumnya, mahasiswa standby 1 bulan penuh di objek laboratorium masyarakat. Jadi ada yang jarang. Nah, yang perbedaan yang menonjol lagi, KKN tahun ini mahasiswa sebelum selesai membuat laporan harus mempresentasikan, harus menyajikan
laporannya kepada DPL masing-masing. Oleh sebab itu, session yang paling penting nanti kita letakkan di akhir setelah isoma, setelah break. Dan materinya adalah cara menyusun atau mekanisme pelaporan. Ini harus ada pemahaman yang sama, baik itu DPL maupun teman-teman peserta. Baik saudara, KKN integrasi kompetensi ini adalah pelaksanaan dua agenda yang sangat penting, yaitu kuliah kerja nyata dan praktikum lapangan atau PPL, yang mana bobotnya adalah 8 SKS. Sementara pembekalan hari ini yang biasanya ini kita mampatkan menjadi sehari, itu pun juga jarak jauh, itu bobotnya adalah 2 SKS. Artinya ketika mahasiswa tidak di pembekalan bisa jadi gugur pelaksanaan KKN tersebut. Oleh sebab itu saya mohon kepada seluruh mahasiswa baik yang ada di kampus ini yang hadir mewakili 6 orang mau di kediamannya masing-masing atau yang sedang aktivitas. Tadi Paknya ada yang menghadiri walimatul urus, ada yang menghadiri acara-acara yang lain. Tetap tolong ikuti, dan yang paling penting adalah panjenengan nanti harus mengisi presensi kehadiran atau daftar hadir yang akan kita sediakan Google Form untuk merekam kehadiran panjenengan. Sengaja kehadiran ini tidak kami buat di depan agar nanti menginginnya ya sesuai dengan kita. Kalau di share di awal, setelah mengisi daftar hadir, setelah itu off, lakalam balasalam, akhirnya tidak bisa mengikuti. Dan tidak di terakhir, mungkin bisa nanti di tengah, atau mungkin bisa di menjelang terakhir. Oleh sebab itu, terus ikuti form pengisian presensi akan kita share di chat nanti setelah kita perintahkan dari operator untuk mengisi, dan pastikan panjenengan untuk mengisi presensi tersebut. Jadi saya ulangi lagi, KKN integrasi kompetensi ini adalah gabungan dua kegiatan dari KKN dan PPL. Ini efektif efisien permintaannya teman-teman mahasiswa TBI pada waktu kita sosialisasi. Pak, apakah tidak dipertimbangkan? Alhamdulillah unsur pimpinan dan panitia mempertimbangkan dua kegiatan, anggarannya adalah kegiatan pertama. Jadi ya pandemi membawa berkah. Saudara, selanjutnya mari kita ikuti bimbingan teknis dan mekanisme KKN integrasi kompetensi oleh Ketua dalam hal ini disampaikan beliau Bapak Dr. Andes Haji Al-Kusyairi, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliaunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak PJS Rektor IH Hasanuddin, Pembantu Rektor, Bapak Ibu Kaprodi, serta mahasiswa peserta KKN terintegrasi yang kami banggakan. Pak Jauh gak iso muncul Pak ya nang laptop. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa para mahasiswa sudah masuk di semester 6. Ya, kemarin itu baru masuk, tiba-tiba kok sudah masuk semester 6. 7 ya? Oh iya, semester 7. Bentar lagi. Nah, ini sudah harus menyelesaikan studi di IAIH ini. Ya. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar
bahwa KKN memang berbeda dengan KKN ya. Jadi KKN tahun ini berbeda dengan KKN yang dulu. Memang tadi tersampaikan KKN hari ini membawa berkah betul. Jadi COVID itu membawa berkah, termasuk saudara peserta KKN tahun ini tidak perlu terjun di masyarakat secara langsung selama 1 bulan. Meninggalkan istri, harus meninggalkan anak, jadi masyarakat masak sendiri, nyuci sendiri, ya. Adalah KKN ini dinikmati dulu dengan KKN integrasi kompetensi. Para mahasiswa bicara tentang misalnya teori-teori KKN sudah tadi disampaikan oleh Pak Harun. Kami menyangka bahwa setelah ini nanti kita harus mempunyai satu surat yang disebut dengan surat izin KKN. Setiap mahasiswa harus punya surat izin. Telah dicetak oleh panitia, sudah saya tanda tangani. Jadi setiap mahasiswa membawa surat izin dan nanti silakan setelah surat izin itu ditandatangani oleh ketua panitia, dibawa oleh peserta KKN, nanti supaya pada lembaga yang dituju. Nah, silahkan untuk diisi sendiri-sendiri. DPL apakah nanti mengantarkan mahasiswa? Tidak. Tapi biar mahasiswa sendiri yang mengantarkan kepada lembaga yang itu. Dengan selanjutnya DPL itu sudah tahu mahasiswa A berada di lembaga ini, mahasiswa B berada di lembaga ini. Halo Pak Devi, ini supaya sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti biar dibawa oleh perwakilan prodi yang ada di sini, ya, biar diberikan kepada masing-masing peserta KKN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa karena KKN ini bersifat mandiri, maka jangan sampai peserta KKN itu menggantungkan kepada peserta yang lain, terutama di dalam hal masalah pembuatan laporan. Jadi semakin baik atau semakin cerdas mahasiswa tema, maka akan semakin cepat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu membuat laporan. Jadi ini sifatnya mandiri, tidak perlu bergantung kepada yang lain. Waktunya tetap selama 1 bulan, tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Ini waktunya. Perlu diketahui bagi mahasiswa bahwa selama 1 bulan itu silakan mahasiswa untuk pandai-pandai betul memanfaatkan waktu. Misalkan selama 1 bulan harus didesainnya. Misalkan 3 yang pertama mahasiswa untuk mencari masalah di lembaga atau mencari tempat yang dijadikan objek KKN. Nah, ini 3 hari yang pertama. Baru setelah itu
nanti mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Para mahasiswa, DPL yang sudah dibuat oleh panitia ini ada 10. Yang pertama yang saya baca adalah oh ya, bisa di-share Pak Uda ya. Jadi Bu Rumina, kemudian Buddha, Bu Justina Prita Antini, Pak Adib Hamzawi, Miftahun Najib, yang ke-6 Bu Fathu Rofiqah, yang ke-7 Ibu Sri Putrianingsih MPD, yang ke-8 Pak Katnawi, yang ke-9 Pak Ahmad Musafa, dan yang ke-10 adalah Pak Ali. Karena kita yang KKN ada sekitar 97, masing-masing PL kira-kira membawai 10 mahasiswa atau 9. Jadi membina 10 atau 9 mahasiswa. Itu DPL yang telah kita tunjuk untuk membimbing mahasiswa. Para mahasiswa nggak usah takut pada saat melaksanakan KKN terintegrasi ini. Ngobieng, oke salah dan sebagainya. Nggak usah takut, karena mahasiswa dibimbing oleh DPL. Kalau mahasiswa mengalami kebingungan, langsung saja japri atau tanya langsung pada DPL-nya masing-masing. Saya kira nanti DPL tidak mempersulit kepada mahasiswa. Pasti DPL akan mempermudah mahasiswa yang mengalami kesulitan. Jangan sampai mahasiswa yang sulit akan direndam sendiri sehingga nanti tidak menyelesaikan tes KKN, ya. Jangan sampai. Tapi selalu koordinatif dengan DPL-nya masing-masing. Tentunya DPL dalam memberikan langkah-langkah ke depan selalu berhubungan dengan panitia, bagaimana menyelesaikan terutama tentang laporan yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, tentunya di dalam membuat judul KKN, setiap mahasiswa harus mengikuti yaitu langkah-langkah. Panitia KKN ini saat ini telah membuat 6 skup KKN, judul KKN, sesuai dengan prodinya masing-masing. Jadi nanti mahasiswa KKN itu untuk membuat laporan itu harus disesuaikan dengan skup prodi masing-masing. Perlu disampaikan kepada peserta KKN, mungkin ini di panduan sudah ada ya, coba bisa dilihat, bahwa skup kegiatan KKN kompetensi ini ada 6. Yang pertama adalah skup lembaga pendidikan. Bagi mahasiswa yang tarbiyah, PAI, atau PGMI, atau TBI, maka yang dipilih skupnya itu adalah skup lembaga pendidikan. Ya, yang TBI bisa kursus, bisa. Nah, sehingga nanti mahasiswa mencari objek KKN itu yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. Misalkan bagi prodi PGMI, kalau di desanya itu ada madrasah ibtidaiyah, maka itulah yang dijadikan sebagai objek KKN. Ya, nah surat tadi ditulis lalu ditujukan kepada kepala madrasah
ibtidaiyah di desa mahasiswa masing-masing. Kalau MI-nya itu 2, maka cukup 1 saja, nggak usah ke semuanya. Nanti akan mempersulit mahasiswa. Jadi yang saya sampaikan itu adalah tentang surat izin tadi, supaya langsung diberikan kepada kepala madrasah ibtidaiyah sekaligus izin KKN integrasi. Begitu ya. Ini lembaga pendidikan. Kalau mahasiswa tadi background-nya itu adalah background tarbiyah. Bagi yang PAI misalkan, kalau di desanya itu tidak ada MI, tapi yang ada di SMP, bisa surat izin tadi ditujukan kepada kepala SMP atau kepala SMA. Bagi TBI yang mungkin linknya ada kursus, lembaga kursus, maka surat izinnya itu tadi langsung ditujukan kepada direktur kursus tersebut. Nah, itu apa itu namanya? Makanya setiap mahasiswa harus mempunyai surat izin tersebut. Bagaimana ini yang PAI misalkan? Yang PAI kalau di desanya itu tidak ada lembaga SMP atau MTS, tidak ada aliyah, yang ada kok di MI, bolehkah prodi PAI masuk di PAI? Masuk di MI, boleh. Jadi nanti bagi prodi PAI yang di desanya itu tidak ada SMA, SMP, MTS, aliyah, yang ada kok MI, maka boleh masuk di lembaga MI. Karena hakikatnya prodi PAI sekarang masih bisa diakui di lembaga MI. Jadi itu. Bagi prodi ekonomi syariah, kemarin dari Kaprodinya yang menghendaki untuk masuk di mana Bu? Di BMT, di kantor, itu boleh. Jadi nanti bagi prodi syariah yang masuk di Sidogiri, itu langsung hubungan dengan kepala kantornya, itu bisa. Ya. Jadi nanti langsung dibina oleh kantor BMT Sidogiri. Nah, itu ini disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Oleh lintas prodi, misalkan prodi tarbiyah, kemudian mengambil judul di situ kok syariah, ini tidak boleh. Ya. Bagi prodi IAT, maka nanti sasarannya itu adalah di pondok pesantren. Nah, mana yang dituju di situ, monggo, terserah. Nanti akan dibina oleh DPR-nya masing-masing. Sehingga sekup yang pertama itu adalah lembaga pendidikan, ini karena mewadahi mahasiswa yang tarbiyah, dalam hal ini PAI, TBI, dan PGMI. Yang kedua, para mahasiswa, skop kegiatan KKN integrasi kompetensi ini adalah skop lembaga pesantren atau madrasah diniyah. Barangkali para mahasiswa di desa itu ada pondok pesantren, maka itu bisa dijadikan sebagai objek KKN. Ya. Bagi mahasiswa IAT, pondok pesantren. Bagi mahasiswa tarbiyah, mungkin bisa mengambil madrasah diniyah juga bisa. Nah, contohnya begini, misalkan pemberdayaan madrasah diniyah di madrasah ibtidaiyah. Nah, ini bisa dilakukan oleh mahasiswa PGMI. Jadi nanti misalkan ya, mahasiswa PGMI itu di desanya ada lembaga MI, lalu menyampaikan pikiran-pikiran begini, pemberdayaan di madrasah ibtidaiyah.
misalkan Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah misalkan. Nah ini boleh. Sehingga pikiran-pikiran yang dilakukan oleh mahasiswa bagaimana memasukkan madin di Madrasah Ibtidaiyah dengan tujuan agar Madrasah Ibtidaiyah itu berdaya, agar Madrasah Ibtidaiyah itu maju, maka pikiran-pikiran inilah yang dilakukan oleh mahasiswa agar nanti bisa merubah tatanan dari tatanan yang biasa dilakukan oleh madrasah ibtidaiyah yang konvensional menjadi madrasah ibtidaiyah yang maju. Karena apa? Madrasah ibtidaiyah oleh mania. Jadi ini kan skop yang kedua, lembaga pesantren. Skop yang ketiga, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tadi sudah kami sampaikan bisa di Koperasi Sidogiri, ini karena background-nya mahasiswa ini adalah syariah. Skop yang keempat adalah lembaga pemerintahan KUA atau peradilan. Bagi mahasiswa yang background-nya itu KI, kemudian desanya itu ada kebetulan ada kantor urusan agama atau KUA atau lembaga peradilan, bisa masuk ke sana. Ya, nanti suratnya ditujukan kepada kepala KUA tersebut. Bagaimana kalau di situ mahasiswa di rumah tidak ada KUA, tidak ada peradilan, tapi bisa mengambil yaitu terjun di masyarakat, mengambil studi kasus di masyarakat. Bisa. Misalkan begini ya. Jadi kalau mahasiswa tadi jurusannya HKI, lalu ketika terjun di desa, KUA enggak ada, peradilan enggak ada. Tapi studi kasus di masyarakat ada. Contohnya begini. Di desa itu ada musola atau masjid yang belum ada wakafnya. Tanah wakafnya itu masih belum disertifikatkan. Jadi enek satu masjid, enek 3 atau 8 musola yang belum disertifikatkan. Nah, ini kan studi kasus. Wong wis diwakafne kok gurung enek sertifikat. Maka mahasiswa di sini berperan bagaimana upaya untuk mensertifikatkan yaitu wakaf yang ada di masjid atau musola yang sekian sudah diwakafkan tapi belum disertifikat itu bisa diangkat menjadi judul KKN. Nah, itu namanya studi kasus masyarakat. Maka pandai-pandai betul para mahasiswa untuk mencari tema atau judul tentang kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Nah ini. Lalu yang kelima adalah lembaga kursus dan pengembangan bahasa. Ini terkait dengan TBI. Bagi mahasiswa TBI, ini yang paling banyak itu berada di sekitar Tulungrejo karena di sana banyak lembaga kursus, kemudian lembaga pengembangan bahasa. Boleh itu diangkat menjadi judul-judul KKN. Nah, itu. Yang terakhir adalah tadi sudah kami sampaikan studi kasus masyarakat. Jadi 6 inilah kira-kira 6 skop kegiatan KKN inilah yang dipilih oleh mahasiswa. Jangan mengambil judul selain 6 skop ini. Karena ini disesuaikan dengan prodi mahasiswa masing-masing. Nah, tentunya di dalam menyelesaikan KKN integratif ini tidak terlepas dengan bimbingan DPL, dosen pembimbing lapangan. Tadi oleh Pak Harun sudah disampaikan bahwa H-2 atau H-3 sebelum KKN berakhir, nanti mahasiswa harus presentasi. Lalu presentasinya itu dalam bentuk daring atau dalam bentuk luring? Kemarin sudah kita sepakati dalam bentuk daring juga.
Nah, sehingga kita nanti laporannya atau presentasinya juga dalam bentuk daring. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, bahwa KKN ini nanti jangan dianggap KKN yang sulit sehingga piye carane nggawe laporan, ya tentunya saudara punya pembimbing yaitu DPL yang sudah ditunjuk oleh pimpinan. Para mahasiswa, bahwa KKN dengan PPL yang digabung menjadi satu ini jangan dianggap bahwa sampai nanti di lembaga pendidikan misalkan itu harus praktek mengajar di sana, tidak. Ya, tidak begitu. Tapi bagaimana memberdayakan lembaga yang dijadikan objek KKN itu menjadi lembaga yang mandiri dan maju berkat pemikiran-pemikiran para mahasiswa yang sedang KKN di sana. Misalkan begini ya, lembaga MI yang di situ mahasiswa yang di situ belum ada teknis membaca Al-Quran yang baik, lalu misalkan mahasiswa terjun ke situ memberikan pembelajaran cara membaca Al-Quran yang baik berdasarkan kajian-kajian tertentu. Nah itu para mahasiswa harapan yang dilakukan oleh lembaga atau kantor atau masyarakat agar kehadiran saudara nanti di situ membawa keberkahan, kemanfaatan bagi lembaga maupun bagi masyarakat. Nah, barangkali itu para mahasiswa terkait dengan masalah kegiatan KKN integratif. Mudah-mudahan saudara nanti besok mulai terjun di masyarakat dengan membawa surat izin itu. Anda menjadi bingung, jangan sampai Anda menjadi tidak mampu untuk memberikan kontribusi kepada lembaga atau masyarakat, tapi justru dengan besok mulai terjun itulah akan menghadapi situasi yang baru, akan menghadapi masalah yang baru, dan itu dipecahkan masalah itu melalui kontribusi dengan para DPL yang ada. Saya kira itu para mahasiswa yang bisa kami sampaikan. Kemudian bentuk laporannya nanti akan disampaikan oleh Pak Umar yang terakhir. Akan saya buka nanti sesi tanya jawab, mana-mana yang belum paham, mana-mana yang perlu ditanyakan, insya Allah kami bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh para mahasiswa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Ini tadi barangkali ya ada tanya jawab dari para peserta KKN. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan para mahasiswa. Silakan untuk bertanya. Oh ya, ini ada yang bertanya yang hadir di sini. Silakan dari PGMI ya Mas ya. Oke, dari PGMI ini ada yang tanya. Ya. Oke, terima kasih Mas. Karena setiap desa atau setiap wilayah itu nggak mesti kadang-kadang ya 9, kadang-kadang 10. Apakah harus sesuai dengan jumlah 10 atau 9? Iya Mas, karena ini sifatnya daring Mas. Jadi walaupun misalkan ya satu desa itu hanya ada 3, nggak apa-apa.
kita mengambil dari desa yang lain atau kecamatan yang lain karena ini sifatnya daring. Pengelompokan ini adalah pengelompokan berdasarkan peta wilayah, tapi ini bisa masuk pada wilayah yang lain karena tidak bertatap muka, tapi sifatnya itu daring. Nah, gitu. Oh ya, apakah kelompoknya sudah dibagi? Sudah, Mas. Jadi Pak Umar ya sudah ya. Ya, sudah dibagi, nanti insya Allah di-share. Jadi di PGMI yang jumlahnya sekitar 40 Mas ya. Oh 41 itu nanti akan menjadi ya sekitar 10 kelompok, 4 kelompok berarti Mas ya. Mana saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 siapa-siapa, insya Allah nanti sebentar lagi akan di-share gitu Mas. Akan diketahui dan masing-masing kelompok akan diketahui siapa DPL-nya masing-masing. Gitu. Nggih. Pemahaman kami tadi dalam satu kelompok itu tercampur, artinya tidak hanya dari PGMI saja, atau mungkin saya salah tangkap. Maksudnya apakah bisa satu kelompok itu terdiri dari berbagai program studi, misalkan dari PGMI ada, kemudian dari PGMI ada, karena memang kita dari Iya. Ya tentunya begini Mas. Yang ekonomi tentunya ya karena ekonomi itu hanya berapa Bu? 3 Ibu ya. Oh, karena ekonomi itu hanya 5, maka dia ya tentunya iya ekonomi saja itu. Tambah prodi yang lain. Sedangkan yang tarbiyah, ya yang tarbiyah, ya, yang tarbiyah. Jadi sesuai dengan prodinya itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang tanya? Silahkan. Yang dari luar, saya persilahkan. Yang dari rumah, apabila yang ditanyakan. Assalamualaikum Pak Khusri, mau tanya. Oke, siapa ini? Nama? Sukron. Nama saya Sukron Amrullah dari PGMI. Dari PGMI ya? Ya, semester 7. Saya ingin menanyakan, ini kan prodi PGMI. Oke. Yang saya tanyakan itu ketika pelaporan di sini ditulis sendiri-sendiri. Yang saya tanyakan untuk gabungan KKN dan PPL itu laporannya KKN sama PPL digabung jadi satu sendiri-sendiri atau KKN sendiri-sendiri, PPL sendiri-sendiri gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugro. Jadi laporannya satu ya. Jadi laporannya itu satu KKN integratif begitu ya. Nah, jadi jangan nanti KKN laporan sendiri, PBL laporan sendiri, tidak. Tapi laporannya itu satu KKN integratif gitu loh ya. Jadi sampean nanti misalkan kalau mengambil lembaga MI, lah di lembaga MI itu apalah yang Anda lakukan di MI di situ, ya itulah yang Anda laporkan. Nah, itu. Jadi tidak perlu saya ngajar siswa di MI, membuat RPP di MI, tidak, ya. Tapi cukup laporannya adalah KKN integratif. Gitu ya, Mas Sukron ya. Pak, berarti jadi laporan KKN integratif itu sudah termasuk PPL gitu ya laporannya? Iya, sudah. Oke Pak, terima kasih. Coba bayangkan Mas. Waalaikumsalam. Bayangkan sangat berat kalau nanti setiap mahasiswa membuat laporan 2. Membuat laporan, PPL juga membuat laporan. Wah, ini kasihan kepada mahasiswa. Jadi kalau mempersulit orang yang sudah sulit itu kan zalim itu namanya. Jadi harus mempermudah orang yang sulit.
Ini kata Pak Umar katanya begitu. Mudahkanlah orang yang suka, mempersulit orang yang sulit. Bahwa zalimun itu nanti. Ngaten nggih Pak Sugeng nggih? Nggih, siap. Terima kasih. Tentunya nanti ini Pak Sugron, DPL di dalam membimbing para siswa tentunya nanti akan dipantau oleh panitia yang ada, dipantau oleh pimpinan. Tentunya nanti pimpinan akan melihat bagaimana DPL di dalam membimbing mahasiswa KKN integratif. Begitu Pak Sugron? Nggih, siap Pak. Ada lagi silahkan. Oh ya, laporannya enggak usah tebel-tebel seperti skripsi, enggak usah. Laporannya cukup minimal saja. Maksimal 25 lembar itu sudah tebel. Ya, enggak usah tebel-tebel. Jadi cukup apa itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Saya kira itu sudah cukup lah. Enggak usah yang tebel-tebel. Oke, ada yang lain? Silahkan. Saya, Pak. Nah, dari siapa ini? Saya Sudirito dari PGMI. Pak Sudirito, ini Canggu ya? Iya, Pak Rito, Pak. Iya, saya silakan Pak Sudi ya. Sebelumnya mohon maaf terkait dengan DPL yang ada di kelompok-kelompok itu dalam 1 bulan itu kira-kira ada kunjungan apa tidak Pak? Atau selama 1 bulan itu daring semua? Oke, terima kasih. Selama 1 bulan, apakah ada kunjungan ke masing-masing mahasiswa gitu? Iya, Pak. Ya. Oke. Sesungguhnya di dalam pelaksanaan pembimbingan itu intinya kepada masalah daring, Pak Sudi. Intinya daring. Tapi kalau DPL itu menghendaki kunjung ke rumahnya mahasiswa itu boleh. Boleh. Misalkan ingin tahu rumahnya Pak Sudirito itu mana, maupun musim durian, iya boleh saja. Tapi pada intinya bimbingan ini adalah bimbingan secara daring. Begitu Pak Sudi. Ya Pak, terima kasih. Terus ada lagi yang tanya, monggo. Kalau tidak ada, saya siap. Saya mau tanya Pak. Saya Mas Bayu. Oh ya, oke, silakan Mas Bayu. KKN dan PPL jadi satu atau namanya KKN integrasi gitu. Jadi kegiatan kita selama 1 bulan itu hanya khusus di lembaga pendidikan atau maksudnya sesuai dengan prodi kita. Kalau prodi saya kan PGMI, jadi kegiatan saya hanya terkhusus di lembaga pendidikan MI gitu atau tetap di masyarakat umum gitu. Seperti apa Pak? Oke, Mas Bayu, terima kasih pertanyaannya. Kalau Mas Bayu itu kan prodi PGMI ya? Iya, Mas Bayu. Halo. G. Mas Bayu. G, Pak. PGMI ya. Itu silakan Mas Bayu mengambil pada sekup yang pertama lembaga pendidikan, yaitu pendidikan MI. Maka selama 1 bulan, Mas Bayu silakan untuk KKN integratif di 1 MI itu saja, tidak perlu ke masyarakat. Ya, tidak perlu ke desa, tidak perlu ke hanya MI di objek KKN itu. Jadi hanya 1 MI aja itu. Silakan Mas Bayu di situ mengadakan pembaharuan di MI itu, kira-kira buat kemajuan MI itu apa, silakan Mas Bayu untuk kontribusi kepada MI. Kontribusinya apa? Terserah Mas Bayu sesuai dengan judul yang dibuat oleh
Oke, Mas Bayu, cukup ya. Ada yang lain? Oke, Mbak siapa? Mbak Alida dari Prodi HKI. Oke, silakan Mbak. Tiga tempat itu Oke, kalau Mbak Alida nanti di desa itu ada salah satu atau ketiga-tiganya ada, ambil salah satu Mbak. Jadi mungkin peradilan, mungkin KUA, mungkin apalagi satu pengadilan agama. Kalau memang di desa itu, maka silakan mencari yang disebut dengan studi kasus itu saja. Nggak usah tiganya, ya nggak usah ketiga-tiganya. Karena mengapa kita tidak memasuk ke birokrasi itu karena pandemi, Mbak. Kita masuk ke birokrasi itu sulit sekarang ini karena pandemi. Tidak semua birokrasi mau dimasuki oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kalau memang ketiga-tiganya tidak ada di desanya Mbak, maka carilah studi kasus saja. Menyelesaikan masalah di masyarakat, yang masyarakat itu sesungguhnya membutuhkan penyelesaian masalah. Nah, itu Mbak ya. Nah, bagaimana mencari masalahnya? Silakan Anda datang ke masyarakat. Kira-kira yang fokusnya itu tentang masalah tadi sudah saya contohkan, tentang masalah wakaf atau akte wakaf yang belum ada, sehingga nanti silakan untuk Mbak Alida untuk mengungkap bagaimana segera agar masjid musola itu wakafnya segera terbit. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu pikiran-pikiran Mbak Alida agar nanti disampaikan kepada masjid, takmir masjid atau takmir musola yang mereka itu segera wakaf. Oke Mbak ya. Terima kasih Mbak Alida. Oke, silahkan Mas. Dari PAI ya. Nah, PAI 6. Oke, silahkan. Ya, oke. Oke. Semisal pulau umpama pulau pengen keluar dari zona aman ke desa sebelah karena umpama pulau kerja teng mriku angsal napa? Oke. Jadi begini ya. Tidak masalah kalau satu desa itu ada 3 mahasiswa atau 4 mahasiswa yang prodinya itu berbeda, kemudian melumpuk di satu lembaga begitu ya. Satu rodi, karena iya. Karena ada tempat yang itu tempat kerja saya ingin memajukan tempat kerja saya. Oh ya. Pertama saya jawab bahwa kalau melumpuk di satu lembaga itu enggak menjadi masalah. Karena ini sifatnya mandiri, Mas. Jadi ya apa itu namanya? Laporannya itu nanti kan sifatnya mandiri. Karena mandiri masing-masing mahasiswa walaupun satu MI ini judulnya mesti berbeda. Ya, mesti berbeda, nggak mungkin sama. Satu judul dikerjakan oleh 4 atau 5 mahasiswa, nggak mungkin. Ini harus berbeda-beda. Sudut tinjauannya berbeda-beda. Ini yang pertama. Jadi kalian misalkan keempat ini berada di satu lembaga dengan judul yang berbeda, ini boleh. Tapi kalau sampean kepingin
keluar sesuai dengan lembaga kerjanya masing-masing, itu juga diperbolehkan. Oke, begitu ya Mas ya. Oke, yang lain ada yang dilakukan lagi yang ditanyakan oleh mahasiswa terkait dengan judul ini. Ini supaya mahasiswa harus jeli loh ya terhadap 6 sekup ini. Jadi harus jeli pemilihan masalah karena ini terkait dengan pelaporan nanti. Oke, berkesempatan yang lain, mungkin ada yang lain? Halo. Ini Muhammad. Oh, alah. Muhammad Talim neng kono tuh gimana? Ya oke, silakan. IAT ya. Sebentar Mas. Ini ada yang tanya yang luring ada yang tanya. Sebentar ya yang daring ya. Di sini itu apa terkhususkan untuk pondok pesantren saja atau boleh untuk kayak seperti kayak TPQ itu seperti kayak metode kayak TPQ ini metode terapi, TPQ ini yang soal itu diperbolehkan juga harus pesantren. Oh begitu, ingin mengangkat TPQ. Ya, apakah itu boleh Mas? Karena di sini tadi itu adalah pondok pesantren harus madrasah. Nah, maka itu bisa TPQ masuk Mas itu ya. Nggak apa-apa. Ya, boleh masuk TPQ di situ. Karena ingin mengangkat itu tadi ya, TPQ ya. Boleh. Oke, yang daring silakan. Tadi siapa yang tanya? Siapa ini? Mukhlas ya. Silakan Mas Mukhlas. Silakan. Ya, saya Mas Mukhlas. Karena Mas Mukhlas itu kan backgroundnya kan tarbiyah ya, PGMI, maka silakan untuk KKN di lembaga pendidikan saja Mas Mukhlas. Ya, lembaga pendidikan. Halo, Mas Mukhlas. Ya. Oke, lembaga pendidikan ya Mas ya. Oke. Oke, yang lain saya kira sudah cukup karena season berikutnya akan dilanjutkan. Kalau ada sesuatu hal yang saya menjawab kurang berkenan di hati, nanti bisa japri saya. Dan nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa langsung WA ke saya, insya Allah nanti akan langsung kami jawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Pak Dr. Andes Haji Al-Qusairi, Magister Pendidikan Islam, yang menyampaikan dan sekaligus merespon beberapa pertanyaan teman-teman. Saudara, ini nanti tampaknya bisa dimampatkan karena setelah ini materinya Pak Samsul informasinya tidak begitu banyak. Tetapi saya nanti yang terkait dengan sistematika pelaporan dan tadi sudah disinggung tapi perlu harus saya luruskan. Dan pemahaman yang sama itu saya harus waktunya space-nya cukup lama. Sudah saya siapkan PowerPoint dan materinya selanjutnya nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu silakan disambi dulu yang ada atau sudah habis minuman dan makannya. Tadi ada pertanyaan dari Ustadz Ridho Roma, Sudiridho. Kalau
DPL berkunjung bagaimana ya? Tentu saja dikum-kum nih. Nanti ikroman duyuf itu bagian dari iman ya. Maka ya saya mungkin akan memprogramkan berkunjung. Akan tapi sayang sekali saya bukan DPL. Kalau Bapak Ibu DPL 10 orang, tapi ya kita tekankan pada virtual. Bahkan insya Allah hari Kamis tanggal berapa Pak Kamis itu? Tanggal 4. Maaf, Kamis tanggal 29 Juli kita akan sapa saudara-saudara sore dengan Zoom meeting lagi karena nyampang paketan kita masih. Jadi barangkali setelah kita lepas hari ini, jadi hari ini sekaligus pembekalan dan pelepasan mahasiswa, besok panjenengan sudah menjadi peserta KKN. Maka besok hari Kamis akan kita kontrol semuanya dan Zoom meeting, ada kesulitan, ada permasalahan, mungkin bisa kita diskusikan. Selanjutnya kita ikuti materi beliau Bapak Dr. Andes Samsul Hadi MP dan materi KKN Kasih Kompetensi Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, dan sekaligus kepada beliaunya nanti ya ijazah agar selamat. Kepada beliaunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membantu saudara. Selamat siang, selamat pagi ya, atau pagi setengah siang. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara, saya diberi kesehatan Allah SWT. Bisa mengikuti pembekalan yang diadakan oleh panitia kepada sampean semuanya. Dengan harapan semoga kita semuanya ini tetap kekuatan Allah SWT. Bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini harapan. Oleh sebab itulah saudara, mari sebelum saya menyampaikan, kita mohon kepada Allah SWT dengan suratul Fatihah. KKN yang akan kita laksanakan integrasi dengan PPL ini selama 1 bulan ini, kita diberi kesehatan dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, nanti juga mendapatkan hasil. Dan saya juga berharap sama semuanya nanti kalau KKN ini, KKN integrasi itu sedapat mungkin judul yang sama ngambil nanti bisa menjadi judul daripada skripsi. Jadi satu pekerjaan tapi sudah 3 saudara. Gitu. Jadi KKN sendiri masuk, PPL masuk, kemudian skripsi. Coba sama nangan gitu. Ya. Jadi sebelum ngambil apa yang saman teliti itu saman pikir yang dalam, ya syukur nanti konsultasi dengan para DPL. Sehingga nanti benar-benar satu pekerjaan tapi 3 yang berhasil. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suma ila hadri muasisi Hasan suma ila hadrati. Iaiha suma ila khatimin jami'i. Talamit. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara, kegiatan yang kita laksanakan ini itu mesti ada dana yang harus kita keluarkan. Kami mengingatkan ya karena kami lihat sendiri dari catatan Mbak Nila itu masih banyak yang belum nih. Karena ini tugas kami mengingatkan zaman semuanya. Tolong. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan pada zaman untuk mendapat ngerti. Karena saya yakin kalau niat kita itu baik, ya toh,
nilai kita kan menolong agama Allah, tansurullah yansurkum. Yakin. Kita yakin nanti akan diberi oleh Allah SWT. Toh 500 juga enggak mahal toh. Apalagi nanti kalau andai kata itu sendiri-sendiri kalau lebih mahal lagi. Ya, PPN-nya 250, KKN-nya 500. Nah, 750 ini kan sudah namanya corona mbak berkah tuh ya. Saudara, ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saudara, sebetulnya tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Usairi, tugas saya. Jadi skop itu yang ada pada halaman 15 itu ya. Skop daripada KKN integrasi ada skop lembaga pendidikan, ya. Ini pada awalnya itu khusus untuk PAI pada awalnya, tapi akhirnya juga bisa, ya bisa pada PGMI juga bisa. Jadi nomor 1, 2 ya lembaga pesantren, lembaga diniyah ini itu dari madrasah ya, madrasah diniyah maupun lembaga pesantren, saya kira dari sama semuanya juga bisa nih. Pokoknya pada lembaga pendidikan PGMI maupun PAI. Bahkan mungkin yang namanya TBI ini perlu juga ya. TBI juga perlu aksen di lembaga pendidikan yang ada di pesantren maupun di madrasah. Karena termasuk program baru kita ini. Kemudian lembaga keuangan syariah tadi sudah di 5 orang itu kalau nggak salah di tempatnya Sitogiri. Ini. Jadi kalau itu menurut saya PPN-nya ya. PPN-nya di situ lah. KKN-nya yang mana lah nanti sama cari. Khusus untuk yang ada di satu lembaga. Jadi isi daripada laporan sama nanti harus mengandung daripada KKN PPL. KKN kan termasuk penelitian, kemudian masyarakat. Itu intinya. Ya. Tapi kalau PPL kan belajar ya. Belajar yang ada pada lembaga itu. Kemudian yang skop yang keempat adalah di lembaga pemerintahan, apa itu di KUA atau peradilan agama atau peradilan tinggi ini. Kemudian yang kelima adalah skop kursus termasuk dari TBI tadi. Kemudian yang lain-lain dan sebagainya itu kemarin disepakati studi kasus, saudara. Ya, studi kasus. Jadi studi kasus yang ada di masyarakat. Mungkin kalau tadi ada teman yang menanyakan tentang ya yang cuma dari IAT ya. IAT cuma 1. Itu gimana? Ya. Silahkan aja cari studi kasus enggak apa-apa. Ya. Atau mungkin dari HKI juga gitu. Ya. HKI studi kasus yang ada di masyarakat apa? Misalnya masalah problem perkawinan misalnya. Ya. Jadi sampean bisa menyelesaikan suami istri yang sering apa? Ya cekcok atau kalau dulu namanya BP3 atau BP4 ya, BP4 itu namanya. Sampean bisa menjadi ya toh wa aslihu baina akhwaikum. Ini saya kira bagus itu. Itu sama nangkat misalnya. Dia sale wis ndak rukun, sampean bisa merukunkan kembali, bagus itu. Misalnya salah satunya itu misalnya. Itu kan termasuk KKI, termasuk masalah-masalah yang ada di masyarakat misalnya. Itu saudara. Kami mohon untuk insya Allah kalau kembali kepada materi pendidikan agama Islam, kami membuat semacam visi, misi, dan tujuan termasuk sasaran. Nanti insya Allah bisa kami share bersama-sama yang membutuhkan sama guru madrasah Ibtidaiyah. Demikian juga prodi ekonomi syariah, hukum keluarga, IAT, termasuk TBI. Ini cara membuat visi misi yang itu sudah mencantumkan bersama
nanti yang ada di masyarakat itu untuk kadang-kadang mata yang baru bangkit itu berkembang dengan pesat. Kok begitu? Iya. Ya sama lihat. Saat kenapa? Ya, itu sama teliti misalnya. Mungkin kalau sama nanti bisa membandingkan dua itu misalnya, ya memang rada abad ya kalau dua ini. Tapi nanti kan bisa tahu, oh, kelebihannya yang baru didirikan itu begini. Yang lama itu kekurangannya di sini loh. Ini. Akhirnya dari situ sama akan bisa yang lama. Ya. Jadi madrasah yang lama itu seperti halnya kalau kita sebutkan ya, hidup segan mati tak mau. Iya. Setiap tahun itu misalnya yang daftar cuma anak 12 saja. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu misalnya cuma berapa ya? Enggak ada 160, 80. Ini. Itu ada yang seperti itu, Saudara. Ini coba saya berharap sama nanti bisa ikut memberikan pemecahan. Ini kan satu, kalau sama bisa mengetahui sebuah akhirnya hasil sama nanti benar-benar bagus, kan benar-benar sampan sebagai orang-orang yang anfa'hum linas. Kan gitu ya. Khairun nas anfa'hum linas. Ini saya berharap sungguh-sungguh Saudara pada sama semuanya. Untuk lagam di ya. Kemudian untuk misalnya IAT misalnya. IAT ini pengaruh Al-Qur'annya. Ya. Jadi bagaimana membumikan Al-Qur'an di Indonesia ini atau di lingkungan kita supaya semua benar masyarakat itu betul-betul ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini. Itu bagaimana zaman bisa menyaman membaca Quran atau dan lain-lainnya. Demikian juga tadi jadi problem-problem yang timbul dari keluarga tadi, ya kalau tadi Pak saya ini menyebutkan tentang perwakafan. Mumpung sekarang ini NU juga mengembangkan yang namanya Lasisnu. Jadi dan itu gerakan GSR, gerakan rosok itu ya, rosok GSR. Itu saya kira uang dari Lasisnu atau GSR itu bisa digunakan untuk mewakafkan biaya pewakafan daripada lembaga yang ada di lingkungan kita. Apa itu madrasah, apa itu masjid, apa itu ya musola, ya apa mungkin yang lain. Mungkin tanah ya, tanah yang diwakafkan untuk keperluan madrasah misalnya. Ya. Itu kita bisa kerjasama dengan itu, Saudara. Iya. Jadi mumpung namanya Kediri itu sekarang alhamdulillah ya dipimpin oleh Gus Badrul, itu Lasisnu cukup berkembang dengan baik. Jadi upayakanlah nanti kerjasama dengan semua pihak. Jadi kesulitan dalam bidang materi itu karena madrasah di lingkungan kita tuh yang banyak dari Jamiah Nahdlatul Ulama, ya mereka yang kita ajak untuk supaya madrasah mereka itu benar-benar punya kualitas ya, dan anaknya sudah